Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbicaralah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apakah di hari lebaran ini dia akan datang untuk meminta maaf. Oke, dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah di hari lebaran ini dia akan datang untuk meminta maaf? Oke, kalau aku lihat kamu dengan dia ini sempat memiliki hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah hancur ya, hubungan yang mungkin sulit untuk dijalani, sehingga mungkin saat ini kamu dengan dia sudah mengakhiri hubungan. Kamu sudah membuat suatu pilihan untuk mengakhiri hubungan ini agar agar hidupmu lebih menguntungkan, agar hidupmu lebih berkembang, agar hidupmu bisa lebih bahagia, lebih tenang, seperti itu ya. Dan aku lihat saat ini kamu lagi single, kemudian kamu sekarang sudah siap untuk melepaskan rasa takutmu dan mulai melangkah maju untuk bertemu dengan orang lain ya, dan dengan sikap yang terbuka. Terus juga aku lihat kamu merasa sulit, walaupun kamu mungkin sekarang merasa sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu ini, tapi mungkin saat ini kamu sudah siap untuk melepaskan dia ya dan melanjutkan hidup. Itu ciri-cirinya. Sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, dan walaupun saat ini masih sering kepikiran, masih kadang-kadang suka rindu, kadang-kadang masih pengen tahu kabar dia, tapi tetap dengan teguh hati ya kamu siap melepaskan dia dan melanjutkan hidup. Kalau aku lihat ya, saat ini dia itu sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia sebelum dia nantinya datang atau mengambil keputusan sama kamu. Soalnya di sini dia takut menyakiti kamu kembali ya, makanya di sini dia harus punya rasa percaya diri dulu ya dalam hubungan kalian, karena mungkin selama ini dia nggak percaya diri atau dia belum bisa memberikan komitmen sama kamu selama ini, sehingga saat ini tuh sebelum dia datang lagi untuk meminta maaf atau untuk memberikan kepastian atau komitmen sama kamu, dia harus percaya diri dulu bahwa dia mampu memberikan itu gitu, dia mampu untuk melaksanakan itu gitu ya. Dia harus berani dulu untuk mengemukakan keinginan dia dan kebutuhan dia gitu ya. Aku lihat juga di sini dia itu harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan ya. Karena kalau aku lihat selama ini dia menganggap dia orang yang sangat percaya diri, padahal sebenarnya dia egois seperti itu. Terus itu selama ini dia juga mungkin selalu memaksakan keinginan dia atau kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga sering membuat kamu ngerasa jengkel dan kesal. Terus itu juga orangnya agresif ya. Dia ini orangnya agresif. Jadi ya memang setiap sifat agresif itu kan sifat yang dimiliki semua orang ya. Nah, dan dia juga menganggap bahwa sifat agresifnya ini mungkin ya dilihat orang-orang di luar sana menarik gitu kan. Tapi dia juga harus bisa tahu ya bahwa sifat agresif juga harus memiliki batasan gitu, karena ketika dia selama ini selalu menggunakan amarahnya yang membara itu ya, yang sering meluap-luap itu, kadang kan dia tuh tidak bisa mengendalikan amarah gitu, tidak bisa menekan, tidak bisa mengontrol ya amarah dia. Dia kalau udah marah tuh udah yang wah meluap-luap banget gitu ya. Akhirnya dia menyakiti kamu ya.
Padahal di sini kamu adalah cinta atau kamu adalah seseorang yang mampu memberikan cinta lebih dari apa yang dia harapkan gitu. Jadi setelah sekarang sudah berpisah, dia baru nyadarin kalau kamulah orang yang sesuai dengan kriteria dia, bahkan lebih dari harapan dia, lebih dari kriteria dia gitu loh ya. Oke, kalau aku lihat sih dia ini orang yang menyukai petualangan dan suka mencoba hal-hal baru ya. Dia ini orang yang nggak bisa berdiam diri hanya pada satu tempat atau hanya pada satu pasangan saja ya. Dia orang yang sulit gitu hanya mendekam pada satu tempat atau pada satu pasangan dalam waktu yang lama, itu sulit. Ya, jadi setelah kalian berpisah pun ya mungkin ada yang sudah lama ya berpisah, dari kalian berpisah pun dia sudah mulai mendekati banyak orang, mulai flirting sama si orang lain gitu ya, mulai bahkan menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Dia aku lihat udah sempet gitu deket sana deket sini ya, dengan orang-orang baru, membangun hubungan dengan orang lain ya. Cuman aku lihat memang hubungan yang dia jalani selalu hubungan yang pendek ya. Jadi sama si A kemarin menjalin hubungan mungkin cuman mentok seminggu atau 2 minggu atau paling lama sebulan, seperti itu ya. Karena aku lihat di sini dia itu nggak bisa apa ya, memiliki hubungan jangka panjang seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini orangnya orangnya kan dia orang yang suka berpetualang ya, bahkan dalam kisah percintaan pun begitu. Jadi pengennya kilar-kilir, seminggu sama si A, seminggu sama si B, seminggu sama si C, nah kayak gitu ya. Oke, kalau aku lihat ikatan hubungan kamu ini dengan dia sebenarnya kuat ya, dan didasari oleh empati, rasa cinta, kesetiaan, serta keyakinan yang sama ya satu sama lain. Kamu punya empati terhadap dia, kamu punya cinta, kamu punya kesetiaan, dan kamu punya keyakinan terhadap dia. Dia pun sama seperti itu juga terhadap kamu. Dia punya empati terhadap kamu, dia punya cinta terhadap kamu, dia punya kesetiaan, dan dia juga punya keyakinan. Meskipun hubungan kalian itu masih dalam tahap awal ya, masih dalam tahap ya harus saling mengenal, saling mengerti seperti itu ya. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini berpotensi untuk matang ya dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dan bisa menjadi hubungan yang sangat memuaskan dan bermakna. Asalkan mau sama-sama naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang saling menghargai satu sama lain dalam hubungan ini, gitu ya. Jadi kalau aku lihat bisa hubungan kalian ini menjadi hubungan yang baru dan berkembang, dibangun atas rasa kasih sayang yang romantis ya, hubungan yang penuh dengan kasih sayang sebenarnya bisa karena ya sama-sama saling cinta, saling ada empati, saling ada kesetiaan ya. Aku nggak tahu kriteria kalian menyebutkan kesetiaan itu seperti apa, tapi yang pasti di sini walaupun kalian sudah berpisah ya, dia itu masih ada rasa sayang, cinta sama kamu, walaupun mungkin dia ya menjalin hubungan dengan yang si A, si B, si C tadi gitu ya. Jadi dia juga masih punya keyakinan bahwa ya dia bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu seperti itu ya. Karena di sini juga ada Six of Wands ini, Two of Cups itu kan hubungan yang secara emosional maupun spiritual itu ikatannya sangat terjalin ya. Jadi walaupun kalian berpisah ya, kalian itu selalu terkoneksi atau dia itu selalu merasakan adanya hadirmu di hati dia, di pikiran dia. Jadi nggak bisa move on gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Nah ditambah lagi juga dengan Six of Wands, dia masih menganggapmu sosok yang menarik, dia masih menganggapmu sosok yang rupawan, orang yang dia sukai, orang yang dia inginkan, orang yang dia minati ya. Dan aku lihat di sini dia sekarang memandang kamu itu berbeda ya. Dia sekarang memandang kamu dengan cara yang baru. Dulu mungkin dia sering mengabaikan kamu, sering menyepelekan kamu, tidak menganggapmu. Dulu mungkin dia apa ya? Mungkin menganggapmu hanya cadangan gitu ya, atau sebelah mata gitu lah ya, memandangmu hanya sebelah mata seperti itu. Nah tapi sekarang dia justru malah melihat kamu sosok yang lebih menarik, yang lebih rupawan, lebih cantik, lebih apa ya, lebih nggak bisa apa
move on gitulah ya dari kamu. Jadi sekarang itu justru malah lebih menerima kamu gitu ya. Dan aku lihat dia ini memang ingin mengambil suatu inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Ya, dia pengen ngasih tahu. Hanya saja ini mungkin terhambat dengan jarak yang cukup jauh ya. Kamu dengan dia LDR. Terus itu mungkin ada masalah juga, mungkin terhambat juga dengan pekerjaan, aku lihat di sini ya. Nah, terus itu juga kalau aku lihat kan hubungan kalian ini masih di tahap-tahap awal perkembangan ya hubungan. Jadi makanya perlu saling memahami, perlu saling meluangkan waktu ya, mengerti. Nah, seperti itu. Jadi ada situasi ya hubungan ini bisa berkembang kalau memang satu sama lain masih mau gitu loh, masih mau ya. Um, Kalau aku lihat sih ya, si dia ini walaupun jaraknya jauh sama kamu, dia pengen terhubung kembali dengan kamu, ya. Mau sama-sama untuk, mengembangkan hubungan kalian. Bahkan yang LDR nih, aku lihat memang pengen datang secara fisik ya dengan kamu. Mmm Hanya saja dia itu perlu untuk mengevaluasi dulu, perlu untuk mengevaluasi terlebih dahulu setiap situasi dengan hati-hati, situasi dari kamu, sikapnya kamu, ataupun dari sikapnya dia atau situasinya dia. Ya, hati-hati sebelum mengambil suatu langkah apapun ya dalam hubungan kalian. Karena menurut dia cara nantinya dia menangani konflik atau menangani masalah di antara kalian itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya gitu. Kalau dia misalkan tanpa ada perencanaan, ucuk-ucuk datang, takutnya nanti tanpa persiapan kamunya justru malah malah makin marah, kamunya malah makin menjadi-jadi ya, kamu malah makin kecewa sama dia, akhirnya hubungan jadi bener-bener lost gitu ya, bener-bener putus total gimana. Nah, jadi dia nggak mau ya gegabah dalam mengambil tindakan atau keputusan. Makanya di sini dia benar-benar harus evaluasi dulu situasinya, hati-hati dalam mengambil langkah atau sikap gitu kan. Karena dia takut nanti akan mempengaruhi langkah dia berikutnya ke depannya gitu ya. Mungkin saat ini dia belum mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya. Dia masih menekan semua emosi dan perasaan dia sehingga aku lihat dia ngerasa frustasi dengan menekan perasaannya dia ini tanpa memberitahukan kepada kamu ya. Karena dia menurut dia kamu dan dia harus bisa melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang sama dulu sebelum sebelum melangkah maju ya. Karena menurut dia kalian harus punya cara pandang yang sama dan harus bisa merasakan hal yang sama pula. Dia harus tahu dulu dan dia harus meyakinkan dirinya dulu ya bahwa kamu memang masih cinta sama dia, masih mau menjalin hubungan dengan dia kayak gitu ya. Agar segala sesuatunya atau agar hubungan kalian itu bisa lancar, bisa lanjut ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan dia masih sayang, masih menginginkan hubungan ini, tapi kamunya ternyata nggak mau, gimana? Kalau dia ucuk-ucuk datang tanpa perencanaan, ya otomatis dia ditolak dong. Nah, nanti justru malah kalian tidak bisa say hello lagi ya. Kalian justru malah semakin kecewa atau dianya semakin kecewa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, perasaan dia, emosi dia saat ini pendam. Ya, dia benar-benar lagi memendam perasaan dan emosi dia. Sehingga aku lihat ya keadaannya lagi nggak sehat ya. Karena harus memendam rasa rindu, rasa yang menggebu-gebu gitu ya. Upaya dia memendam perasaan ini sebenarnya untuk membuat kamu merasa bahagia dan puas ya, tidak mengganggu kamu dulu saat ini, tidak mengusik kamu, tidak membuat kamu kepikiran ya, kamu bisa fokus dengan dirimu, kamu bisa sembuh dulu dari patah hatimu, dari kekecewaanmu, dari rasa sakit hatimu seperti itu ya. Tapi justru malah dia merusak kesehatan mental dia sendiri ya. Kalau aku lihat dan kebahagiaan dia sendiri gitu.
Tapi niat dia seperti ini menekan perasaannya, emosi dia ini agar bisa menghindari setiap konflik atau pertengkaran dari kamu. Makanya di sini dia melarikan diri atau menghilang atau menjaga jarak dari kamu saat ini ya. Karena dia takut nanti justru malah menyebabkan konfrontasi di antara kalian atau perselisihan di antara kalian, dan bahkan malah justru akhirnya membuat kamu semakin tidak percaya sama dia, justru malah membuat kamu apa ya, menutup komunikasi seutuhnya gitu. Dia takut seperti itu. Jadi makanya saat ini dia benar-benar yang hati-hati banget sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi apakah di hari lebaran ini dia akan datang untuk meminta maaf. Ini ya ciri-ciri atau keadaan dia, keadaan orang yang kita fokuskan saat ini. Oke, ada komitmen di sini. Aku lihat dia nampaknya memang sudah membuat komitmen bahwa dia ingin setia sama kamu, ya. Bahkan di sini mungkin ada juga yang sudah siap untuk menikah dengan kamu. Komitmen ini nggak harus tentang pernikahan, tapi karena di sini ada marriage, ya. Jadi mungkin ada sebagian dari mereka yang memang sudah yakin mantep mau menikah dengan kamu. Atau komitmen ini sebuah janji, ya. Dia ingin tetap bersama dengan kamu, dia ingin setia dengan kamu, dia cintanya hanya untuk kamu, seperti itu. Yang pasti di sini dia ingin dia sudah memiliki suatu komitmen untuk kamu ya, karena di sini ada chemistry ya, ada daya tarik. Dia merasa masih tertarik sama kamu, dia masih merasa adanya gairah ya, percikan gairah, ada apa ya? Ya ada rasa sayang ya, masih ada rasa ketertarikan, rasa cinta, rasa rasa gairah terhadap kamu, seperti itu. Aku lihat di sini, apakah kamu dengan dia ini mantan suami istri, atau dia sudah punya keluarga, ya, atau dia sudah pernah berkeluarga, atau kamu yang sudah pernah berkeluarga. Karena kalau aku lihat di sini ada family, ya. Dia ini orang yang saat ini benar-benar harus menjaga keamanan keluarganya. Dia harus menjaga kestabilan keluarganya. Ada fondasi di sini. Dia adalah tulang punggung keluarga kah? Atau dia adalah sosok pengganti orang tua bagi keluarganya? Atau dia justru malah orang tua dari keluarganya, dari anak-anaknya, seperti itu ya. Yang pasti dia di sini adalah fondasi bagi keluarganya. Jadi kalau misalkan dia bermasalah, keluarganya juga akan ikut goyah, keluarganya juga akan ikut bermasalah, seperti itu. Ya, makanya di sini dia itu benar-benar harus menjaga keluarganya agar tetap aman, baik itu secara finansial, secara sosial, ya, secara mental, emosional. Dia yang harus menjaga keluarganya agar tetap aman, seperti itu. Ya, makanya di sini dia pun hati-hati dalam mengambil keputusan untuk kembali lagi sama kamu, gitu loh. Ya, karena di sini ada keluarga yang harus dia jaga. Seperti itu, ya. Ada keluarga yang harus dia jaga, harus dia stabilkan. Seperti itu. Makanya saat ini kalau aku lihat memang sangat tampak sekali ya, dia kayak menunjukkan batasan dengan kamu, gitu ya. Jadi kayak sangat terlihat banget dia itu membatasi diri atau sangat berhati-hati sekali dalam bersikap atau bertindak, gitu ya. Jadi kelihatan banget kayak menghindari kamu atau ya menunjukkan batasan dengan kamu, seperti itu. Ya, karena di sini ada keluarga yang harus dia jaga. Dan juga mungkin dia juga ingin menjaga perasaan dari keluargamu, gitu ya, menjaga keluargamu juga, gitu ya.
Yang pasti di sini aku lihat dia keadaannya sekarang membatasi diri dengan kamu. Ya, dia tidak segampang itu kayak say hello atau dengan segampang itu ucuk-ucuk datang ke kamu gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke, di sini ada yang energinya feminin. Apakah dia atau kamu? Ya, silakan disituasikan saja. Terus itu ada hope, ada hoping. Ya, berarti sebenarnya dia masih berharap. Ya, dia masih berharap bahwa keinginan-keinginan dia terhadap kamu itu bisa terwujud, kayak keinginan meminta maaf, keinginan ingin berkomitmen, ingin menikah, ingin apa ya, memiliki kesetiaan sama kamu bisa terwujud. Ya, ada keinginan-keinginan itu pengen banget terwujudkan. Ya, ada harapan-harapan atau keyakinan dia bisa terwujud, bisa diharapkan. Oke, apa itu keinginan dia atau harapan dia? Keinginan dia adalah kamu bisa mengerti perasaan dia. Karena kamu dengan dia ini punya perbedaan. Perbedaan misalkan, mungkin dia sudah berkeluarga, kamu mungkin masih single, atau masih gadis, atau masih bujangan. Ya, kamu harus tahu itu bahwa kita ada perbedaan, say, gitu ya. Kamu harus bisa mengerti perasaan dia. Atau dia mungkin duda, kamu masih gadis, bisa jadi seperti itu. Atau perbedaan lagi, perbedaan agama ya, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin salah satu yang menghambat kalian kenapa hubungannya enggak langgeng itu ya karena ada perbedaan ini dan kamu tidak bisa memahami perbedaan ini selama ini gitu loh. Nah, jadi dia berharap perbedaan ini tuh bisa kamu maklumi gitu loh. Ya, bisa kamu pahami, bisa kamu maklumi. Jadi kayak perbedaan agama misalkan ya. Bisa nggak sih kita menikah tapi dengan agama kita masing-masing gitu loh. Jadi misalkan nikah secara apa negara doang kayak gitu. Ya mungkin kamu sangat kuat banget agamanya sehingga dia maunya dia harus masuk ke agama kamu. Contohnya aja ya, say, seperti itu. Jadi dia berharap kamu itu mengerti tentang perasaan dia. Ya, seperti itu. Karena perbedaan inilah yang ngebuat kalian itu apa ya, kayak sulit untuk langgeng untuk bersatu kayak gitu ya. Oke, ada ketidakjujuran juga yang mungkin selama ini dia lakukan terhadap kamu ya. Dengan berbohongnya dia akhirnya merusak hubungan kalian. Akhirnya justru malah mencabik-cabik dirinya, perasaannya gitu ya. Jadi memang sempat dia ini berbohong sama kamu entah itu dalam hal apa ya. Tapi justru malah kebohongan itu menjadi bumerang bagi dia saat ini. Ya, akhirnya dia kehilangan kamu, akhirnya dia kehilangan kepercayaan dari kamu ya. Akhirnya dia ditinggalkan oleh kamu seperti itu. Oke, kalau aku lihat juga di sini ada penyesalan. Ya, dia menyesal. Dia berharap dia tidak pernah melakukan sikap yang seperti itu ya, berbohong, terus itu apa, meninggalkan kamu, mempermainkan kamu atau segala macamnya ya, atau tidak memperlakukan kamu dengan baik atau tidak memperjuangkan kamu ya. Jadi dia berharap ini tidak pernah terjadi. Situasi seperti ini yang kacau, dia akhirnya tercabik-cabik atau sakit ya, hancur gitu ya. Dia berharap ini tidak pernah terjadi. Dia menyesali sikap dia ini gitu.
Apalagi di sini ada runner ya, dia kan selama ini selalu lari dari komitmen, dia lari dari kepastian, dia lari dari kamu. Setiap kali kamu ngajak serius, dia selalu lari ya, dia selalu lari mencari yang lebih dari kamu seperti itu. Dan dia menyesali itu semua tindakan dia yang seperti itu, sehingga situasinya jadi seperti ini sekarang. Kalian berpisah, kalian saling membatasi diri, kalian saling dingin, canggung gitu ya. Oke, kemudian ada new chapter ya. Saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk melangkah maju, untuk fokus dengan masa depannya, fokus dengan kehidupannya, seperti itu ya. Terus juga ada chemistry. Sejujurnya dia itu baru sama kamu merasakan gairah yang seintens ini. Walaupun kalian sudah berpisah, aku lihat di sini dia belum pernah merasakan gairah yang sebesar ini sama yang lainnya ya. Jadi walaupun kalian berpisah tuh tetap kayak menggebu-gebu gairahnya terhadap kamu seperti itu. Dia heran hanya sama kamu, walaupun udah pisah tapi kok masih kepikiran terus, masih rindu terus, nggak bisa move on kayak gitu ya. Ada runner, berarti saat ini dia tidak ingin berlari lagi, dia tidak mau bermain-main lagi. Dia hanya berfokus pada apa yang menjadi tujuan dia saat ini, yaitu melangkah maju untuk kehidupan baru ya, kalau aku lihat untuk kehidupan barunya. Oke, sekarang kita lihat ya, apakah di hari Lebaran ini dia akan datang untuk meminta maaf sama kamu? Apakah di hari Lebaran ini dia akan datang untuk meminta maaf sama kamu? Apakah di hari Lebaran ini dia akan meminta maaf sama kamu? Ini aku lihat ya, kok belum ada ya. Kayaknya nggak ada nih dia mau datang untuk meminta maaf, say. Hopeless nih, hopeless. Oke, kalau aku lihat sih ya, nampaknya hanya bisa berfantasi aja, membayangkan kamu, menghayalkan kamu, ya. Bahkan mungkin malam ini mungkin dia memimpikan kamu, ya. Cuman apakah dia meminta maaf di hari Lebaran ini? Justru malah ada hopeless, ya. Dia ngerasa berantakan saat ini. Dia ngerasa putus asa, dia tenggelam dalam rasa keputusasaannya, ya. Saat ini perasaan dia kalut, perasaan dia campur aduk, kacau, ya. I don't know, perasaan dia tapi seperti itu, perasaan dia kacau balau, nggak jelas, hancur, berantakan, porak-poranda lah ya, nggak jelas lah, pokoknya campur aduk perasaan dia, nggak tenang. Kalau aku lihat sih dia ini masih ada sesuatu yang toksik di dalam hidupnya atau di dalam dirinya, dan itu masih dia pegang teguh. Aku lihat entah apa ya, tapi ada suatu ketoksikan yang masih ada di diri dia atau di hidup dia. Mungkin saat ini dia masih punya pasangan, atau selingkuhan dia yang kemarin gitu ya, atau bisa jadi apa, ya dia masih punya suatu ketoksikan ya. Tapi jujur saat ini aku lihat dia merasa gelisah, takut, dan berhati-hati sekali untuk mengambil tindakan atau keputusan sama kamu. Ya, dia takut, ada ketakutan, takut menghadapi kamu, takut ditolak, takut nggak dibales chatnya, takut nggak diangkat teleponnya, seperti itu.
Ya, jadi aku lihat ada kegelisahan yang saat ini dia rasakan. I don't know kenapa seperti itu perasaan dia saat ini, tapi benar-benar gelisah, takut, dan sangat berhati-hati sekali mau mengatakan maaf atau mengambil keputusan untuk datang ke kamu minta maaf, gitu ya. I don't know kenapa. Padahal dia di sini gelisah ya, tinggal minta maaf aja apa susahnya sih gitu ya. Tapi di sini belum ada kartu bahwa dia akan datang untuk meminta maaf. Tapi dia gelisah perasaannya, dan bahkan ada rasa hopeless, ada rasa apa sih, putus asa. Apakah dia tahu bahwa kamu nggak akan memaafkan dia atau nggak akan meladeni dia, gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia pengen menenangkan diri dulu, pengen menyembuhkan atau melepaskan, membersihkan, memurnikan pikiran-pikiran dia, perasaan-perasaan gelisah dia, perasaan-perasaan yang campur aduk ini, ya, yang gak tenang ini, yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, gak jelas ini. Itu yang aku lihat. Dia pengen menenangkan diri terlebih dahulu. Oke, ya, kita lihat kartu ini yang terakhir ya. Apakah dia akan datang untuk meminta maaf di hari Lebaran ini? Oh, masih ada ego. Escape. Oke. Kalau aku lihat sih nampaknya dia masih stuck pada rasa bersalah. Tapi apakah dia akan datang untuk meminta maaf? Nampaknya tidak. Stuck pada rasa bersalah. Ya. Nih, soalnya di sini ada ego. Ya, egonya masih besar, say. Ya, ego dia masih besar, ego dia masih tinggi, ya. Dia tidak mau merendahkan hati dan tidak mau merendahkan dirinya untuk apa ya, berkata maaf sama kamu. Ya, saat ini dia membiarkan dirinya atau egonya em, untuk apa ya, tetap pada pendiriannya, sehingga dia membiarkan harga dirinya menghambat hubungan kalian. Ya, jadi di sini aku lihat pride dia, ego dia masih sangat besar, masih sangat tinggi ya. Apalagi di sini kan dia melarikan diri di saat keadaan hubungan kamu dengan dia selama ini lagi sulit-sulitnya. Ya, ketika hubungan kalian kacau balau, bukannya dia menyelesaikan masalah, tapi justru malah dia lari. Ya, jadi itu rasa bersalahnya. Jadi itu uh, harga dirinya. Jadi kemarin ketika sulit dia kabur, masa sekarang ucuk-ucuk minta maaf, padahal dia yang kabur. Paham nggak sih ya? Jadi pride dia saat ini masih tinggi, masih gede banget. Jadi dia sadar kemarin dia melarikan diri ketika keadaan hubungan kalian sulit gitu. Masa ucuk-ucuk datang lagi kayak gitu ya. Nah, tapi dalam situasi sekarang, kalau aku lihat juga dia masih sering stalkingin kamu. Dia masih melihat dulu dari sikap, situasi, keadaan, pandangan kamu ya terhadap dia dan terhadap hubungan, terhadap welcome-nya kamu masih ada enggak untuk dia, kayak gitu loh. Ya dia jadi lagi ngelihat dari sisi kamunya, melihat dari sisi cerita diri kamunya. Ya entah itu dari media sosial atau mungkin ya dia melihat kamu dari kejauhan, apakah iya kamu masih mau memaafkan dia atau menerima dia lagi. Itu yang masih dia pantau, masih dia lihat dulu gitu ya. Oke, kalau aku lihat sih dia kangen ya dengan canda tawa bersamamu, dengan jokes-jokesnya kamu, apa lelucon canda tawa lah ya, canda tawanya kamu kayak gitu. Dia kangen. Oke, ada mistakes ya, ada kesalahan. Dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia. Dan aku lihat di sini dia masih terpaku pada
kesempatan yang terlewatkan, ya. Dia tidak bertindak saat seharusnya dia bertindak. Jadi kemarin mungkin kamu sudah sempat memberikan dia kesempatan, tapi tidak dia ambil kesempatan itu. Nah, sehingga di sini dia mikir, apakah iya sekarang kalau misalkan aku bergerak, aku datang ke kamu untuk meminta lagi kesempatan yang sempat kamu berikan kemarin, itu masih bisa kamu kasih lagi. Soalnya dia ngerasa kayaknya kamu gak bakalan ngasih kesempatan itu lagi. Entah itu kesempatan untuk dimaafkan, entah itu kesempatan untuk diterima lagi, yang pasti kamu dulu atau kemarin itu sempat udah memberikan dia kesempatan yang terakhir untuk apa gitu, misalkan untuk meminta maaf atau berubah kayak gitu ya, tapi dia tidak ambil. Nah, sekarang kalau misalkan dia mau datang lagi dan meminta lagi kesempatan ke kamu tentang kesempatan yang kemarin itu, apakah iya kamu akan memberikan dia lagi? Karena dia ngerasa kayaknya udah terlambat gitu. Dan ada suatu kesalahan-kesalahan juga yang mungkin kayaknya udah nggak bakalan kamu maafkan. Itu yang dia rasakan. Jadi sekarang seperti itu ya. Kalau aku lihat, apakah dia akan datang meminta maaf? Di sini tidak ada kartu yang mengatakan bahwa dia akan datang untuk meminta maaf. Tapi kalau datang untuk menunjukkan ketertarikan ada, tapi itu ada apa tadi namanya, Five of Wand reverse. Dia masih pantau-pantau dulu, nggak ucuk-ucuk datang gitu ya. Dia masih pantau, sama dengan ini ya, kartu yang di oracle-nya. Dia dia merasa bersalah, tapi bukan ucuk-ucuk langsung minta maaf, enggak, tapi dia pantau dulu dari sikap kamu, dari perspektif kamu, dari tanggapannya kamu terhadap dia, terhadap penerimaannya, penerimaan ke dianya lagi, penerimaan kamunya terhadap dianya, gitu, paham ya? Ngomongnya belibet-belibet, intinya seperti itu, ya. Jadi kalau untuk ucuk-ucuk minta maaf, kartunya tidak mengatakan bahwa dia akan meminta maaf, tidak, tapi justru malah stuck pada rasa bersalah, stuck pada penyesalan, dan hanya memantau dengan sikap kamu sekarang, atau cerita kamu sekarang, atau situasi kamu sekarang, perspektifnya kamu sekarang, gitu. Ya, kalau misalkan sekarang kamu udah tenang, kamu udah nggak mengungkit-ungkit dia lagi, kamu sudah bisa bersikap welcome, atau kamu dia lihat sudah bisa memaafkan dia, mungkin itu bisa terjadi. Tapi ini dilihatnya kayaknya kamu kayak nggak mau memberikan kesempatan lagi, itu yang dia lihat. Makanya di sini dia masih hanya sekedar memantau aja dari perspektif atau ceritanya kamu. Seperti itu ya. Apakah mungkin memang kamu menunjukkan sikap yang sangat terluka banget gitu ya? Terluka banget karena dia. Makanya di sini dia ngerasa bersalah. Yang besar banget gitu. Tapi tidak berani untuk bertindak. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja zodiaknya ya. Bisa zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Silahkan disituasikan saja. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Silahkan juga disituasikan saja. Kalau memang ceritanya tidak sama dengan keadaan kalian, berarti ini bukan energi kalian ya. Jadi tidak usah dipusingin. Oke, tidak usah dipusingin. Kalian bisa cari video-video yang lain. Oke. Ini ada angka-angka 30, 19, 24, 29, 25, 26, 16, 1, 13, 5, 21, 28, 12, 3, 20, 9, 7, 8, 6, 23, 2, 4, 10, 14, 31, dan 15. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, mungkin bulan lahir atau bulan apapun. Ada September, Januari, April, Februari, Juli, Mei, November, dan Desember.
Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio babi, sio ayam, sio monyet, sio ular, sio kambing, sio tikus, sio kelinci, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. JCND YILAK VH XWQGRZ PBOUT. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.